Kalau tak nyambung mohon disambungkan. Karena sekarang masih lebaran, mohon maaf saya batin ya kalau salah. Kang Mamat membeli tomat. Saya mohon maaf Kang Mamat ya. Tomat dibeli di rumah Pak Ahmad. Ia menjawab salam dengan semangat, tanda dia cinta kepada Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ij'al jam'ana hadzal jam'an marhuma wa tafarruqa min ba'dina tafarruqan ma'suma. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma shfi amradal mu'minin, Allahumma shfi amradal mu'minin, Allahumma shfihim ya arhamar rahimin ya syafi, ishfihim ya syafi ya syafi, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas karunia-Nya. Di pagi yang penuh berkah ini kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, bermuajahah. Mudah-mudahan ini adalah bagian daripada barokah yang Allah turunkan kepada kita. Salawat dan salam kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Al-Mukarram wal Mukarram, Dewan Pembina hari ini alhamdulillah berkesempatan hadir bersama kita Ustaz Dr. Kiai Haji Imad Hikmatullah, yang kemudian Dewan Pengawas YWIR hari ini yang berkesempatan hadir Ustaz Alfian Riawan Jazakallahu khair, yang kemudian Yayasan Wakaf Al-Ihsan alhamdulillah lengkap hadir, sama Ustaz Abbas, Ustaz Suyatno, dan Ustaz Legis Tanaman. Anak sekalian, di depan kita semuanya meminta maaf khusus kepada Ustaz Legis karena namanya sering salah ucap. Ustaz Legis Tanaman, kadang-kadang terucap Ustaz Legis Tanaman. Jadi mohon maaf sekali lagi ya untuk permohonan maaf ini yang mudah-mudahan dimaafkan. Saudara-saudara muliakan Allah Subhanahu wa taala, ingin menyampaikan sedikit pantun ini karena sudah capek mencarinya, kalau nggak dibacakan sayang rasanya. Jalan-jalan ke kafe Jubang sambil minum kopi hangat. Ini karena THR-nya sudah habis tadi. Katanya jalan-jalannya dekat-dekat saja. Didampingi alunan suara tilawah. Ini IBS banget nih, karena tak jauh-jauh dari Al-Quran. Kami ucapkan selamat datang guru hebat di kampus IBS tercinta. Putri cantik secantik mutiara, pakai baju warnanya putih. Semua wajah terlihat gembira, bajunya baru, wajahnya ceria. Alhamdulillah, lihat beberapa di antara kita yang sebelumnya bajunya nggak pernah terlihat, sekarang terlihat. Itu tanda baju baru. Berarti barokah THR-nya insyaallah. Kemudian khusus pantun buat ketua Yayasan YWIR Ustaz Abbas. Mohon maaf kalau salah Ustaz, tapi ini ungkapan cinta. Hari ini kita mulai datang ke kampus IBS tercinta. Gurunya hebat serta ceria. Sungguh bahagia
gurunya hebat serta ceria. Sungguh bahagia melihat Ustaz Abbas didampingi dengan nyonya tercinta. Semoga langgeng hingga jannah. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, sampai senyum adalah awal persahabatan. Silaturahim adalah jembatan kekeluargaan. Saling mengingatkan adalah bentuk persaudaraan. Saling memaafkan bentuk kearifan. Insyaallah pada kesempatan yang kurang lebih 30 menit ke depan akan kita sampaikan beberapa hal yang menjadi pesan untuk saya sendiri dan untuk kita semuanya. Tapi sebelum itu kita ingin menyampaikan terkait dengan alhamdulillah pada hari ini juga ada 2 alumni kita datang yang beliau ingin meminta kepada kita doa restunya, dikarenakan insyaallah satu Ananda Muhammad Jeffrey Al-Hafiz yang akan melanjutkan studinya di Yaman ya, bersama Ustaz menyambung ilmu agamanya di Yaman, yang insyaallah beliau akan berangkat di tanggal 30 Mei ya, tanggal 30 Mei bulan ini. Berarti beliau tidak bisa ikut dalam wisuda nantinya. Kemudian satu lagi, nah beliau ini 3 tahun di sini, yaitu Ananda Zaki Ramuri, yang abangnya alhamdulillah 3 tahun di sini tapi aliyahnya. Kalau dia SMP-nya disambung abangnya yang aliyah. Yang sekarang abangnya sudah di Mesir, yang beliau juga akan melanjutkan studinya di Mesir insyaallah bersama dengan abangnya Lutfi Ramuri ya, kalau nggak salah. Kita doakan beliau berdua beserta dengan alumni kita yang lain yang menjadi cita-citanya Allah mudahkan dan Allah lancarkan dan dapat digapainya. Amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 8 hal yang ingin kita sampaikan kepada kita semuanya insyaallah dengan singkat. Sebelum kita menyampaikan menjadi pesan untuk kita semuanya, mohon yang masih memegang HP untuk segera diletakkan. Nah, walaupun mungkin kurang enak didengar atau kurang masuk dalam pencernaan bagian daripada adab majelis kita, untuk sama-sama kita menggali barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita sama-sama melangkah di awal kita di IBS ini memperbaiki niat kita, nawaitu kita, karena Rasulullah mengingatkan kepada kita, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Maka di awal ini kita sama-sama memperbaharui nawaitu kita, bahwa kita hadir kembali dalam rangka untuk beribadah kepada Allah, bahwa kita hadir kembali dalam rangka untuk mengumpulkan pundi-pundi amal kebaikan yang akan kita tuai nantinya di akhirat kelak. Sehingga nawaitu tadi di awal, Allah lancarkan setiap aktivitas kita, setiap gerak-gerik kita, karena nawaitu yang benar akan memberikan semangat yang luar biasa, semangat yang tiada kendor. Bagaimanapun di perjalanan kita diterpa badai, diterpa angin topan, hujan batu sekalipun, jika nawaitu kita ini kokoh, insya Allah tak akan pernah pudar. Sedikit ingin kita berikan satu kisah ya, antara judul kisahnya itu Ubi dan Kambing. Ya, agak nyambung Ubi dengan Kambing. Ini kisahnya seorang guru
muridnya datang berkunjung, yang kemudian ingin memberikan sesuatu, tapi ternyata muridnya ini pun sederhana dia, sehingga dia mulai bertanya kepada orang tuanya, "Pak, Ananda ingin berkunjung dengan guru kami yang ada di pesantren. Kira-kira apa oleh-oleh yang bisa kita kasih?" Bapaknya sudah mulai berpikir keras, karena apa yang mau dikasih juga tidak ada. Akhirnya terpikir olehnya, "Nah, kita kebetulan ada kebun sedikit di belakang rumah, yaitu kebun ubi. Silahkan pucuknya dipetik, bawalah dan engkau berikan kepada gurumu." Begitu sampai ke pesantren menemui gurunya itu, kemudian mulailah disampaikan, "Ustaz, ini bentuk daripada kenang-kenangan yang mampu untuk kami berikan kepada Ustaz." Dan Ustaznya begitu senang dan bahagia, karena baginya bukan berapa yang diberikan, tetapi ketulusan seorang murid kepada gurunya untuk menjalin silaturahim yang tak terputus. Tetapi guru ini luar biasa juga, tak mau kalah dengan muridnya. Guru yang hidup sederhana juga memikirkan apa yang bisa diberikan kepada murid. Berpikir keras, akhirnya masuk ke dalam berbincang dengan nyonyanya. "Bu, apa yang kita bisa beri juga kepada murid kita yang datang?" Kata nyonyanya, "Enggak ada juga Pak yang bisa kita kasih, kecuali kita punya ada kandang di belakang rumah, ada kambing." Kemudian ayah atau sang guru ini akhirnya mengatakan, "Kalau begitu kita beri itu saja." Masya Allah. Akhirnya anak muridnya ini pulang membawa kambing. Dalam perjalanan anak ini ketemu dengan temannya. Kemudian dia mengatakan, "Dari mana engkau kemudian membawa kambing?" "Saya dari guru kita ini pesantren. Saya membawa ubi, dia kasih kambing." Akhirnya penasaran ini murid yang satu lagi, dan dia mengatakan, "Kalaulah seandainya ubi saja yang dikasih guru, dikasih oleh kambing, bagaimana kira-kira kalau yang lebih besar daripada itu?" Akhirnya sang guru pun berlalu beberapa hari, dan datanglah yang keduanya membawa seekor kambing. Kemudian guru mengatakan, "Alhamdulillah, baru kemarin kambing kita berikan, sekarang berganti dengan kambing." Nah, muridnya yang kedua datang ini sudah mulai berharap, ini jangan-jangan nanti akan sapi kemungkinan akan dikasih, karena mungkin ada kambing balasannya, apalagi kambing yang lebih besar. Akhirnya guru ini karena ingin terus memberi dan memberi, masuk lagi ke dalam berdiskusi dengan istrinya. Kemudian apa yang bisa kita kasih? Kemudian istrinya mengatakan, "Pak, tidak ada lagi yang bisa kita kasih. Ada satu kemarin kambing yang ada di belakang, sudah kita beri. Nah, sekarang apa yang bisa kita kasih?" Katanya, "Oh iya, ada kemarin ubi yang dikasih putri yang pertama." Akhirnya apa? Keluarlah sang guru ini, kemudian diberikanlah ubi yang kemarin diberikannya. Akhirnya apa? Sambil pulang murid yang kedua ini sambil menggerutu kemudian mengatakan, "Sungguh betapa malang nasibku. Saya bawa kambing, dapat ubi. Teman yang pertama bawa ubi, dapat kambing." Ini kisah mungkin dapat kita ambil pelajaran bahwa nawaitu itu amat memberikan pengaruh dari setiap amal kebaikan kita. Nawaitu itu amat sangat memberikan pengaruh terkait dengan setiap aktivitas kita. Yang kedua, saya ingin menyampaikan satu kisah. Saya ingin membacakan saja kisah ini. Yang kisah ini selalu saya baca karena ini menjadi nasihat yang berharga bagi saya, supaya tak melenceng dari nawaitunya nanti ke depan masalah. Apa dia kisahnya? Khalid bin Walid yang terkenal, seorang panglima perang yang puluhan bahkan ratusan kali mengikuti perang, tak pernah kalah.
Tapi tiba-tiba dia kedatangan satu surat. Yang surat itu isinya adalah pencopotan dari panglima perang. Saya bacakan saja buat takut salah penyampaiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Khalifah, kata Khalifah Walid. Saya mendapatkan surat dan surat itu adalah pencopotan saya sebagai panglima perang. Kata Khalifah, ya. Kalau masalah dipecat itu hak Anda sebagai pemimpin. Tapi kalau boleh tahu kesalahan saya apa? Kamu tidak punya kesalahan, kata Khalifah. Kalau tidak punya kesalahan, kenapa saya dipecat? Apa saya tak mampu menjadi panglima? Pada zaman ini kamu adalah panglima terbaik, kata Khalifah. Lalu kenapa saya dipecat? Tanya Jenderal Khalid yang tak bisa menahan rasa penasarannya. Dengan tenang Khalifah Umar bin Khattab menjawab, Khalid, Anda itu jenderal terbaik, panglima perang terhebat, ratusan peperangan telah Anda pimpin, dan tak pernah satu kali pun Anda kalah. Setiap hari masyarakat dan prajurit selalu menjunjung Anda. Tak pernah saya dengar orang menjelek-jelekan Anda. Tapi ingat Khalid, Anda juga adalah manusia biasa. Terlalu banyak orang yang memuji, bukan tidak mungkin akan timbul rasa sombong dalam hatimu. Sedangkan Allah sangat membenci orang yang memiliki rasa sombong. Seberada debu rasa sombong di dalam hati, maka neraka jahanamlah tempatmu. Karena itu, maafkan aku wahai saudaraku. Untuk menjagamu terpaksa saat ini saya pecat, supaya Anda tahu, jangankan di hadapan Allah, di hadapan umat saja Anda tak bisa berbuat apa-apa. Mendengar jawaban itu, Jenderal Khalid tertegun, bergetar dan goyah, dan dengan segenggam kekuatan yang ada beliau langsung mendekap Khalifah Umar. Sambil menangis beliau berbisik, terima kasih ya Khalifah, engkaulah saudara sesungguhnya. Bayangkan sahabat semuanya, jenderal mana yang berlaku mulia seperti itu mengucapkan terima kasih telah dipecat, padahal beliau tak berbuat kesalahan apapun. Adakah jenderal yang mampu berlaku mulia seperti itu saat ini? Hebatnya lagi, setelah dipecat, beliau balik lagi ke medan perang, tapi tidak lagi sebagai panglima perang. Beliau bertempur sebagai prajurit biasa, sebagai bawahan dipimpin oleh mantan bawahannya kemarin. Berapa orang prajurit terheran-heran melihat mantan panglima yang gagah berani tersebut masih mau ikut mengambil bagian daripada peperangan. Ini betul sungguh bahagia, dan kita mendapatkan sebuah nasihat yang mudah-mudahan ini juga menjadi pegangan bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ini karena orientasi nama ibunya, dia senantiasa dijaga. Kita berbuat bukan karena orang, kita berbuat karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya saudara-saudara, jika satu saat nanti antum-antumna melihat kami dewan pimpinan yang tak sesuai dengan apa yang menjadi harapan, baik daripada tutur kata yang mungkin belum sesantun yang kita inginkan, atau tindakan-tindakan yang belum sebijak yang kita harapkan, dan kemudian menemukan duka di hati kita masing-masing, mohon kiranya untuk berikan nasihat kepada kita, karena memberi nasihat tak mestilah seorang pimpinan, namun sahabat sejati itu dia saling menguatkan dan mengokohkan antara satu dengan yang lainnya. Dan tentunya ini akan menjadi terus pegangan bagi kita semuanya. Maka jangan resah dan sedih jika ada yang membencimu di dunia, karena pastikan ada yang mencintaimu. Tapi resah dan sedihlah jika Allah membencimu, karena tidak ada lagi yang mencintaimu di akhirat. Di dunia ini akan selalu ada yang pro dan kontra, sayang dengan kita, benci dengan kita. Itu tabiat
Allah yang benci kita, maka tidak akan ada yang menyayangi lagi kita di akhirat kelak. Kemudian yang kedua, setelah nama itu yang kita perbaiki adalah rancang kehidupan akhirat kita seperti kita merancang kehidupan dunia kita. Yang kadang-kala siang malam kita memikirkan akan kehidupan dunia, namun kadang luput akan akhirat kita. Padahal kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umur umatku itu hanya sampai 60 dan atau 70 tahun. Lebih daripada itu adalah bonus. Namun kita lihat tataran di lapangan, siang malam orang berpikiran yang hanya mencari 60 atau 70 tahun itu. Padahal kehidupan akhirat ka'al fi sanatin mimma ta'udun. Satu hari di akhirat kata Allah dalam Al-Quran itu seperti 1000 tahun di dunia. Bayangkan kalau seandainya kita sakit gigi 1 jam saja di dunia, betapa rasa gelisahnya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kalau seandainya kita di akhirat ternyata diputuskan oleh Allah diazab di akhirat 1 hari, bayangkan 1000 tahun kita akan menanggung betapa sakit dan menderitanya. Oleh karenanya rancang hidup kita di dunia ini. Makanya manusia itu hidup di dunia ini setidaknya ada 3 tipe, 3 bentuk. Yang pertama adalah ada orang usianya namanya lebih panjang daripada usianya. Tipe yang kedua, ada orang hidup itu namanya sama panjangnya dengan usianya. Kemudian yang ketiga adalah ada orang namanya justru lebih pendek daripada usianya. Yang pertama adalah namanya lebih panjang daripada usianya. Ia sudah meninggal, tapi ketika dia disebut namanya seolah-olah dia masih hidup. Buya Hamka, tak ketemu kita, tak ada garis ketemu dia umurnya berapa tahun berapa, kita lahir di tahun berapa, tapi setiap disebut namanya seolah-olah dia masih hidup di tengah-tengah dunia. Itulah orang yang meninggalkan kebaikan, yang kebaikannya itu lebih panjang daripada usianya. Kemudian yang kedua, ada namanya sama panjangnya dengan usia. Begitu dia meninggal, namanya pun terkubur, tak pernah disebut-sebut. Dan na'udzubillah summa na'udzubillah, ada orang yang kadang justru masih hidup, tapi namanya tak mau lagi disebut-sebut oleh orang. Dan inilah tentunya akan senantiasa kita waspadai, dan tentu kita akan mudah-mudahan Allah masukkan di tipe yang ke-1, yaitu namanya lebih panjang daripada usianya. Dan kita bersyukur kepada Allah betapa kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan untuk istiqomah. Dan ini yang ketiga, istiqomah. Apa yang kita bangun selama ini, selama di bulan Ramadan, mari kita pertahankan. Apa yang selama ini kita berupaya menghatamkan Al-Quran, ada yang targetnya 3 juz, 3 kali khatam, ada yang mungkin 2 kali khatam, ada yang mungkin 1 kali khatam. Tapi setidaknya insya Allah kita pernah khatam sekali di bulan Ramadan. Nah, upaya di bulan Ramadan sebagai madrasah kita, hendaklah kita juga menjaganya, sehingga kebiasaan baik tilawah kita akan kita pertahankan setelah di bulan Ramadan. Kemudian tarawih yang kita lakukan di bulan Ramadan, qiyamul lail kita, mari kita juga jaga dan kita pertahankan. Yang qiyamul lail
yang saat ini kita ganti sholat tahajud kita, mungkin 2 rakaat, 4 rakaat, kita ketuk pintu langit Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga infak sedekah kita yang senantiasa kita keluarkan, maka jazakallahu khairan yang sudah meletakkan sebagian dari sisa-sisa THR-nya untuk saudara-saudara kita di Palestina. Tadi ada kotak di depan yang menanti kita, tapi yang lupa meletakkan tadi karena keburu masuk. Setelah ini masih ada kesempatan untuk meletakkannya, insya Allah. Karena itulah bekal kita nantinya menghadap kepada Allah. Imam Al-Ghazali telah berpesan 3 hal. Yang pertama, temui hatimu di 3 tempat. Temui hati kita di 3 tempat, kata beliau. Yang pertama, bangun membaca Al-Quran. Di saat kita berjaga, di saat kita punya waktu, hati ini selalu condong rasanya untuk membaca Al-Quran. Itu tanda bahwa hatimu sedang hidup. Tapi jika waktumu lapang, tak ada pekerjaan yang mendesak yang mungkin kita lakukan, tapi tak pernah terbesit untuk kita membaca Al-Quran, maka beristighfarlah kepada Allah. Jangan-jangan tanda-tanda daripada hatinya mati. Yang kedua, kata beliau, jika hatimu berbunga-bunga di saat sedang sholat, itu tanda bahwa hatimu sedang hidup. Namun jika azan dikumandangkan, hati tak segera untuk bergerak menuju tempat azan berkumandang, maka itu juga tanda bahwa hatimu sedang diambang kehancuran. Yang ketiga, kata beliau, tafakkurmu dalam mengingat mati. Aksiru bidzikri hadhihi maladzat, kata Rasulullah. Perbanyaklah mengingat kematian, karena kematian itu adalah nasihat terindah bahwa kita akan menuju ke sana juga. Dan begitu kita meninggal, maka tiada yang dapat kita bawa. Maka kata beliau, jika kamu tidak menemukannya, mintalah hati yang baru, karena hatimu yang sekarang sesungguhnya sudah mati. Imam Al-Ghazali. Kemudian yang keempat, pesan yang ingin kita sampaikan, 3 amalan yang dibawa ketika kita meninggal. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bis salat. Jika anak Bani Adam itu meninggal, maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal. Apa dia? Shadaqatun jariyah, au ilmin yuntafa'u bihi, au waladin shalih yad'ulah. 3 amalan yang akan dibawa saat kita meninggal, dan kemudian itu yang akan mengalir dan yang membahagiakan kita saudara-saudara adalah ketiga amalan itu kita sambil bekerja mendapat maisha dunia, dan kita mendapatkan 3 bekal ini. Kenapa tidak? Berada di pesantren, betapa amal jariah senantiasa diminta oleh kita. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Berapa murid? 1.200-an murid sudah kita sebarkan ilmu-ilmu kita kepada mereka. Tahun ajaran baru nantinya kurang lebih 1.400-an murid akan kita sebar juga ilmu-ilmu kita. Yang mereka nih, ada anak kita yang sekarang insya Allah sebentar lagi akan pergi ke Yaman, akan pergi ke Mesir, pulang nantinya mengajarkan ilmunya. Kita yakin alif ba yang pernah kita ajarkan kepada mereka, walaupun diakui atau tidak diakui, tetaplah dia akan mengalir kepada kita. Inilah yang membahagiakan kita menjadi guru. Dapat maisha hidup, alhamdulillah. Tapi ternyata 3 bekal yang Rasulullah sampaikan pun dapat
habis. Ya mohon maaf, ini kalau anak tausiah itu memang salah satu yang menjadi demam luar biasa bagi anak ketika suruh memegang mic dan memberi tausiah. Dan Ustaz Aldo alhamdulillah sudah saya pesan bahwa berikan masing-masing orang kepada ahlinya. Anak mau disuruh turun mengontrol 24 jam di lapangan siap. Tapi kalau memegang mic, alasan anak tidak bisa saya ungkapkan. Seperti Ustadz Ali disuruh untuk mengajar, tak bisa mengungkapkan kenapa dia tak mau mengajar. Kan itu saja sebenarnya dalam hidup itu. Saudara ustazah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah jangan mencela makanan, karena makanan yang kita cela itu bisa berakibat haram hukumnya walaupun awalnya halal. Kalau seandainya kita memakan sesuatu yang itu mungkin tak terasa indah di lidah, tak terasa nyaman di tenggorokan, biarkan dia berlalu tanpa kita cela. Kalau tidak, kita tinggalkan saja, nggak usah kita makan. Tapi tanpa harus memunculkan ucapan cela kepada makanan, karena dia beredia kepada hukum yang akhirnya halal kita makan walaupun sedang kita paksa untuk makan. Maksudnya apa adalah begitu juga di mana kita tempat bekerja, maka seperti apapun rasanya di tempat kita bekerja, jangan Anda celah menceritakan keburukannya kepada orang lain. Karena sesungguhnya dari sana itulah kita kadang-kadang memberikan sedikit rezeki kepada keluarga kita. Jangan sampai ke keluarga kita dan kita juga mencela di tempat kita mencari sedikit rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Kemudian yang keenam adalah senantiasa berprasangka baik kepada siapa. Ada yang melihat saudara kita hari ini terpeleset, jangan kemudian kita bawa bahwa terpelesetnya hari ini pasti besok dia akan terpeleset juga, jangan. Karena boleh jadi dia sudah bertaubat di malam harinya, kita tidak mengetahui hal ini. Maka apa? Setiap hari berbaharui prasangka kita kepada orang. Setiap hari kita berbaharui pemikiran kita, prasangka kita, perasaan kita kepada saudara kita. Nah, Imam Ali pernah mengingatkan kepada kita, jika melihat seorang melakukan dosa di malam hari, di esok harinya janganlah engkau lihat pandanganmu semalam, karena boleh jadi dia telah bertaubat di subuh harinya. Maka mari kita senantiasa menjalin diri kita untuk berprasangka baik kepada saudara kita. Jangan-jangan hari ini tidak hadir karena ini, karena itu, maka carilah 1000 alasan untuk bisa memaafkan saudara kita dari kekhilafan yang dia lakukan. Karena memang manusia ini tabiatnya adalah lupa. Sumya insan likasrati nisyanihi. Dikatakan manusia itu insan karena dia sering lupa. Maka kita diingatkan wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Kemudian yang ketujuh, jaga silaturahim. Dan alhamdulillah hari ini bagian daripada upaya kita menjaga silaturahim dan apa yang tadi disampaikan secara praktek oleh Kiai Haji Mursyid yang beliau punya agenda sangat ingin menjalin silaturahim walaupun hanya sejenak. Dia tetap menampakkan dirinya, tanda cintanya beliau, tanda perhatiannya beliau kepada kita semua. Inilah yang senantiasa akan kita kuatkan dalam diri kita untuk saling menjaga silaturahim. Dan Ustaz Hidayat menjelaskan kata sila itu, kata beliau, sila itu adalah sebuah rangkaian mata rantai yang saling terikat, yang tak bisa dilepas. Dan jangan salah paham, katanya silaturahim itu sesungguhnya bukan di saat kita berjumpa saja, tapi yang lebih dahsyat dari itu adalah kata beliau
beliau di saat nanti ini sudah berpisah kita, sudah pulang ke rumah kita masing-masing, tetapi di rumah kita masing-masing tak bertemu fisik, tapi saling mendoakan karena hatinya masih terpaut dan saling mendoakan antara satu dengan yang lain. Ini yang akan kita kuatkan. Pertemuan fisik kita kokohkan, tapi pertemuan di luar batin itu juga akan kita kokohkan, sehingga kita saling mendoakan, saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Yang terakhir adalah mari kita bangun kepekaan kita. Kepekaan yang saya maksud di sini adalah bahwa di pesantren ini sadar dimuliakan Allah, itu seperti rumah kita. Bagaimana rumah kita? Anak di mana dia pernah berada, di situ ada barangnya. Di mana dia pernah membuka bajunya, di situ dia letakkan. Di mana dia pernah bermain, di situ ada mainannya yang tinggal. Maka di pesantren ini anak kita kadang-kadang bukan pakaian atau barang yang itu dibuang, tapi memang itulah sifat kekanak-kanakannya. Maka kita diminta untuk memunculkan kepekaan itu. Di saat ada barang anak kita yang tercecer, yuk kita selamatkan dan kemudian diberikan kepada siapa yang bisa untuk kita berikan. Ada barang anak kita yang tercecer, yuk kita selamatkan. Kemudian kita letakkan, kalau ada namanya kita kembalikan kepada orangnya, kalau tidak kita titipkan kepada siapa yang bisa mengembalikan, sehingga barang-barang anak kita bisa kembali. Kepekaan yang saya maksud adalah di saat misalnya ada meja kursi tak berteduh, yang tentunya meja kursi ini ketika kena hujan panas akan melepuh dan dia akan cepat rusak. Ketika yang memang diamanahkan itu tak melihatnya, tapi kita kebetulan melintas di sana, maka bentuk kepekaan kita dan kita berkesempatan untuk menyelamatkan, mari dengan ringan tangan kita lah yang akan menyelamatkan. Itulah rasa kepemilikan yang akan kita bangun di pesantren ini. Sama-sama kita terus mengokohkan diri kita, sama-sama terus menguatkan diri kita, dan mudah-mudahan ini bermanfaat. Pas sesuai dengan jadwal jam 10:45. Mohon maaf atas yang kami sampaikan. Jika ada ungkapan yang tak berkenan, mohon kiranya untuk dimaafkan. Sekali lagi, barakallahu lakum jami'an atas upaya yang senantiasa kita wujudkan. Mungkin masih ada di antara kita ingin berlebaran bersama orang tua, ingin berlebaran bersama sanak pemilih, karena IBS memanggil kita kembali bergabung. Alhamdulillah kita segera bergabung. Dan saudara kita yang sakit, Kiai Muhammad Akhiyariki, yang di saat halal kemarin berkunjung ke sanak pemilih, ternyata yang salah satu yang dia kunjungi itu hasil akhirnya kena COVID-19. Akhirnya beliau membatasi diri karena khawatir juga untuk kehati-hatian seperti itu, sehingga beliau tidak bisa bergabung bersama kita. Dan begitu juga untuk peserta kita yang lain, ada yang sakit, yang tadi Anda dapat info di pembinaan akhwat, ada yang lagi sakit, ada orang tuanya yang lagi sakit keras, ada yang pamannya meninggal, ada yang baru hari ini dapat travel. Dan kita doakan semuanya, mudah-mudahan Allah lancarkan hingga bisa bergabung bersama dengan kita semuanya. Dan tetap jaga kesehatan kita masing-masing, sadar. Jika di satu tempat tak terlalu mendesak untuk kita kunjungi, untuk ditunda sementara. Jika perkumpulan yang tak terlalu penting untuk kita ikut, mungkin bisa kita tunda sementara untuk masa depan. Dan insya Allah, apalagi nanti anak-anak kita akan sebentar bergabung dengan kita, maka kita jaga protokol kesehatan dan tetaplah menjaga maskernya, tetaplah menjaga cuci tangannya, tetaplah menjaga jaraknya dan seterusnya, yang mudah-mudahan melindungi kita semuanya dari segala penyakit. Amin. Terkhusus penyakit COVID-19.
semuanya. Mohon maaf kepada kita semuanya. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi